Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah puasa dalam Kristen. Mungkin Anda sering bertanya, apakah di dalam kekristenan ada puasa? Jawabannya, jelas ada. Puasa dalam Kristen ada dan sangat penting. Hanya tidak dilakukan dengan menggunakan standar kalender seperti agama lain. Puasa Kristen bukan puasa keagamaan atau sekedar perintah agama. Tetapi puasa di sini adalah dorongan Roh Kudus yang digunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk mensyukuri dan berterima kasih atas betapa besarnya kasih yang selama ini Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang perlu kita syukuri ialah pertama-tama keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kemudian kesehatan yang kita peroleh, penghasilan yang kita terima, usaha yang baik atau pekerjaan yang baik dan lancar, serta keberhasilan-keberhasilan lainnya. Ingat bahwa jika ada kegagalan yang dialami oleh kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Makanya puasa sering dilakukan oleh banyak orang Kristen, terutama ketika mereka berada dalam kesesakan dan masalah yang berat. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena keberhasilan dari Tuhan tidak selalu diukur dengan mendapatkan uang, pangkat, dan kedudukan. Keberhasilan dari Tuhan ialah bagaimana kita tetap mempertahankan iman walaupun kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Namun kita tetap setia, kita tidak berubah, kita tetap kuat dan kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Boleh katakan amin. 1 Petrus 5 ayat ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, tujuan berpuasa sesungguhnya adalah untuk perkara-perkara rohani. Terutama sekali adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan salah satu contoh puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah seperti firman Tuhan berikut ini. Esra 8 ayat 21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Lihat, ketika Esra hendak mempersiapkan diri memimpin rombongan orang Israel kembali ke Yerusalem setelah ditawan di Babylon, maka mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak mudah tentunya. Banyak sekali bahaya yang menghadang dan juga serangan musuh. Lalu mereka sangat membutuhkan yang namanya pertolongan. Jadi Esra diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu meminta pertolongan manusia atau mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan sepenuhnya. Bagaimana dengan Anda? Jika hari ini Anda diperhadapkan pada satu kesulitan, Anda memilih pertolongan kepada Tuhan atau memilih untuk mengandalkan manusia? Nah, pilihan di tangan Anda. Kita belajar dari Esra. Esra memilih berlindung dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Lalu ia memaklumkan puasa kepada orang-orang Israel dan agar merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Esra 8 ayat 22-23. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata pada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Katakan amin. Wow, Esra tidak bertindak dengan akalnya sendiri atau bersandar pada kekuatan manusia, yaitu raja, tapi lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Berarti ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang lebih tahu akan apa yang ia perlukan. Amin. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mengajarkan juga agar kita semua berpuasa? Jawabannya adalah ya. Yesus mengajarkan agar kita seperti murid-muridnya, yaitu mereka juga berpuasa. Amin. Di Matius 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Katakan amin. Nah, kata apabila artinya sebagai orang Kristen, pada suatu saat kita akan berpuasa. Amin. Hanya waktunya sebaiknya tidak diwajibkan oleh agama. Karena niat berpuasa timbul dari masing-masing pribadi. Dan sedapat mungkin agar tidak ada orang lain yang tahu jika kita berpuasa. Biar hanya Tuhan yang tahu dan memberi upah kepada kita. Oleh karena itu, agama Kristen tidak mewajibkan waktu puasa.
kecuali ada kesepakatan dari gereja untuk mengambil waktu periode untuk puasa dan doa bersama, bisa untuk kota, bisa untuk bangsa, atau untuk visi gereja sendiri yang didapatkan dari Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh puasa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru agar menjadi acuan bagi kita yang melaksanakan puasa. Di Perjanjian Lama ada puasa Musa, di mana Musa melakukan puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ada puasa Daud, tidak makan dan tidak minum semalam-malaman berbaring di atas tanah. Kemudian ada puasa Elia, ada puasa 40 hari, 40 malam. Ada puasa Esther, 3 hari, 3 malam tidak makan dan tidak minum. Lalu ada puasa Ayub, 7 hari, 7 malam tidak bersuara. Ada puasa Daniel, 10 hari hanya makan sayur. Kemudian minum air putih selama 21 hari. Nah, sekarang kita lihat di Perjanjian Baru, puasa Yesus 40 hari, 40 malam tidak makan. Kemudian ada puasa Yohanes Pembaptis, tidak makan dan tidak minum. Lalu ada puasa Paulus, 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak melihat. Kemudian jemaat mula-mula berpuasa untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Nah, luar biasa ya. Di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru banyak sekali contoh-contoh di dalam puasa. Sekarang kita pelajari lebih dalam lagi tentang 3 jenis puasa dalam Kristen. Yang pertama, puasa biasa. Yang dimaksud dengan puasa biasa ialah puasa dengan pantang untuk semua makanan, baik makanan keras, baik makanan yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Puasa ini dapat kita lihat dari contoh puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari, 40 malam. Tuhan berpuasa tidak makan. Nah, yang kedua adalah puasa sepenuhnya. Puasa sepenuhnya di sini bisa kita lihat dari Esther selama 3 hari, 3 malam untuk seluruh orang Yahudi. Juga dapat kita lihat dari puasa dilakukan oleh Paulus. Dalam kisah pertobatannya, 3 hari 3 malam, ia tidak makan dan minum dan tidak dapat melihat. Tentu, puasa seperti ini tidaklah harus dilakukan lebih dari 3 hari. Anda bisa mengambil satu komitmen hati bersama Tuhan. Yang ketiga, puasa 12 jam atau 24 jam. Saudara, yang kita lakukan dalam doa dan puasa sekarang ini, kebanyakan adalah 12 jam. Selama itu kita tidak makan dan minum atau melakukan apapun termasuk nonton televisi, baca koran ataupun jenis lainnya. Supaya kita betul-betul kita komitmen untuk melakukan apa saja yang Tuhan suka. Yaitu di dalamnya adalah membaca firman Tuhan, melakukan saat teduh, berdoa, bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, dari sinilah kita akan lakukan, artinya gini, kita punya satu komitmen untuk mengkhususkan diri kita selama waktu yang kita tentukan itu. Biasanya makan terakhir itu malam ini jam 10, kemudian kita buka puasa besok jam 12 siang. Nah, khususnya puasa 24 jam, saudara, itu pun tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Biasanya maksimal 3 hari. Selebihnya tidak dianjurkan. Oke, sekarang saya rangkumkan 5 tujuan utama kita berpuasa. Yang pertama, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Katakan amin. Yang kedua, untuk menjadikan kita peka dengan suara Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca dan kita renungkan. Ada amin. Yang ketiga, untuk menyatakan rasa terima kasih yang dalam atas berkat-Nya yang selama ini ada di dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, untuk membuat tubuh kita lebih disiplin daripada keinginan duniawi. Karena tentu ketika kita berpuasa, kita harus belajar menyangkal diri dari semua keinginan yang biasa kita lakukan. Yang kelima, untuk meminta jawaban Tuhan atas semua masalah dan pergumulan yang sedang kita alami. Baik saudara, inilah puasa dalam Kristen. Secara rohani, kita akan merasakan semakin dekat kepada Tuhan ketika kita melakukan doa dan puasa dengan sungguh-sungguh. Ada amin. Jika saudara berpuasa tapi tanpa berdoa, itu artinya Anda sedang diet. Anda bukan sedang puasa. Orang yang melakukan puasa pasti disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Boleh katakan amin. Dan ingat, kesabaran dan ketekunan pasti membuahkan hasil yang manis dan indah pada waktunya Tuhan. Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan